Halil Cicek. Ya. Ahlan wa sahlan. Ma'assalama. Ali Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sesiniz çok iyi geliyor maşallah. Sağ olun. Siz tam Endonezyalı. Oke, sudah berada di tengah kita bersama Profesor Dr. Asep Muhyiddin MAG, sebagai Kaprodi Studi Agama S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Profesor Dr. Mehmet Halil Cicek dari sebagai guru besar ilmu tafsir Universitas Yildirim Beyazit Ankara. Sudah berada di tengah kita juga Hasbi Sen, MA dari Nur Semesta. Selanjutnya Dr. Munir MA, selaku Prodi Studi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya ada Ibu Gerard Phillips dari RSCJ, PhD. Unpar RSCJ Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Zia Ulhaq dari RSCJ Indonesia. Ada Bapak M. Taufik Kurrahman, PhD. Dan yang terakhir ada Bapak Dr. Engkos Wasasi, LCMAG. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati, biasa dipanggil Ayah. Saya selaku host sekaligus perwakilan panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam diskusi Halakoh Damai yang ke-32 dan Religious Studies International Webinar Risel Ainur dan Perdamaian Perspektif Bediüzzaman Said Nursi 1876-1960. Oke, Sampurasun, Kumaha Damang. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan masih tetap semangat dan sehat selalu. Acara ini terselenggara atas kerjasama Open Integrity Program RSCJ Indonesia, Prodi Studi Agama-Agama, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Yayasan Nur Semesta, Istanbul Foundation for Science and Culture Turki, dan Universitas Katolik Parayangan. Sebagai informasi juga, Halakoh Damai ini merupakan pertemuan kajian literatur perdamaian yang diinisiasi oleh RSCJ Indonesia yang telah berlangsung yang ke-32 kali ini. Oke, sebelum diskusi, saya ingin membacakan terlebih dahulu aturan mainnya. Yang pertama, diskusi sudah akan kita mulai tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan akan selesai pukul 21.30. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan, mempersiapkan atau mengambil posisi yang paling nyaman. Bisa disiapkan charger, air minum, atau alat tulis untuk mencatat diskusi hari ini. Dan menyiapkan pertanyaan. Yang kedua, ketika diskusi berlangsung, kami akan mute all mikrofon semua peserta. Jika ada pertanyaan atau komentar yang berkaitan dengan tema diskusi kali ini, silakan dituliskan melalui chat room dengan share everyone atau chat live di YouTube. Pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh moderator atau host dan akan direspon oleh narasumber. Kami juga akan mempersilahkan dua penanya untuk bertanya langsung kepada narasumber. Mohon peserta bisa menutup video ketika diskusi sedang berlangsung agar menghindari transmisi koneksi. Oke. Yang ketiga, nanti jika ada bahan materi atau sertifikat, akan kami bagikan melalui email yang teregistrasi. Untuk mendapatkan sertifikat, mohon Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua pastikan mengikuti diskusi virtual kali ini sampai akhir. Dan yang terakhir, nanti di sesi akhir, silakan membuka tampilan video untuk dokumentasi foto dan Bapak, Ibu, rekan-rekan bisa saling menyapa. Oke, baik. Sebelum mulai diskusi, marilah kita dengarkan secara bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Oke, baik. Selanjutnya kita mulai dengan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Muhyiddin, MAG, selaku Kaprodi Studi Agama-Agama S3 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd fa'aqulu billahi taufiq wal hidayah. Yang terhormat akhina al-kiram Al-Ustadz Al-Jalil Profesor Dr. Mehmet Khalil Cicek sebagai keynote speak di acara internasional webinar ini, sebagai guru besar ilmu tafsir di Universitas Yildirim Bayazid Ankara. Terima kasih sudah hadir tengah-tengah kita. Yang saya hormati Asbisen M.Hum sebagai mursyid pada Yayasan Nur Semesta Jakarta, sebagai penggiat dari Yayasan Nur Semesta. Saudara kita, Bapak Gerardet Philip PhD dari Universitas Parahyangan. Ibu, Mohon maaf, Ibu Gerardet Philip PhD. Terima kasih sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Saudara Muhammad Ziaul Haq, MAG, sebagai penggiat dari Halaqah Damai Indonesia. Para narasumber, sini hadir Dr. Munir dari pakar dan dosen SAA, kemudian Dr. Nkos-Kosasi LC MAG sebagai Kaprodi Ilmu Hadis di Pasca Sarjana UIN Sunan Jati Bandung. Hadir Dr. Yusuf Wibisono sebagai Sekretaris Prodi SAA S3, kemudian Dr. Rifki Rashad sebagai Kaprodi SAA S2, dan Dr. M. Taufikur Rahman PhD sebagai Sekretaris Prodi SAA. Dan para penyelenggara, terima kasih atas upaya yang dilakukan untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Dan para peserta yang kami banggakan, terima kasih sudah bergabung dalam acara ini. Selamat datang di internasional di webinar ini. Ahlan wa sahlan bihudurikum di hadil haflah. Dan webinar ini, internasional webinar ini terselenggara berkat kerjasama antara Halaqah Damai ke-32, Religious Study, dan Universitas Parahyangan Bandung. Tema yang diusung pada kegiatan webinar ini adalah tadi intinya adalah risalah damai atau misi perdamaian perspektif Badi'uz Zaman Said Nursi. Ini sangat penting karena terkait bagaimana untuk mengaktualisasikan pemikiran dan gerakan misi risalah perdamaian yang digagas oleh Syekh Said Nursi untuk berkontribusi mengimplementasikan dan merealisasikan nilai-nilai perdamaian di tengah masyarakat dunia yang sedang dihantui oleh sikap-sikap kekerasan, permusuhan, bahkan kebencian, agar tercipta atau kita menuju pada masyarakat dunia yang damai dan harmoni, peace and harmony. Itu sesuai dengan pesan moral dari ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Dan kalau kita kaji, ada beberapa terma yang diintrodusir, yang dikenalkan oleh Al-Quran terkait dengan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi ini. Adalah antara lain ada ajakan untuk ta'arufu, kemudian ada ajakan ta'awun, tawasud, tawazun, bahkan ada ta'alau ila kalimatin sawa, bahkan juga ada fastabiqul khairat, yang pada dasarnya juga itu dalam bingkai la ikroha
Fiddin. Ini sangat relevan ini dengan kajian-kajian di program studi agama-agama dan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, serta moderasi. Tentu dengan kegiatan ini kita berharap semoga bermanfaat untuk kita semua dan menghasilkan rumusan-rumusan atau rekomendasi-rekomendasi untuk yang kemaslahatan dunia pada umumnya. Allahumma ij'alna miftahan lil khair waj'al khair ala yadaina waj'alna mubarakan aina ma kunna wa afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Profesor. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Asep Muhyiddin atas sambutan yang disampaikan. Tanpa berpanjang lebar, kita sudah memasuki rangkaian diskusi pada malam ini. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Taufik selaku moderator untuk memimpin diskusi pada malam hari ini. Silakan Bapak Taufik. Terima kasih, Ayah. Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nusolli wa nusallimu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ila ustazina Halil Cicek, ya. If I pronounce correctly, ya. Al-Ustad fi Jami'ah Yildirim Ankara. Jadi saya pakai translator ini untuk kawan-kawan semua. Jadi mohon maaf ini saya jadi Rob saya kurang fasihah. Ini ada Ustadz Engkos sudah ada. Tadi juga beliau sudah abstraksikan bahwa Ustadz Halil Cicek ini membahas tentang ya di antara keunggulan pemikiran Said Nursi, bahwa Said Nursi itu sangat mengkeji ya kalau bahasa Melayu itu sangat perang atau konflik militer sesama manusia yang tujuannya adalah yang bersifat duniawi kan gitu. Nah di sini umat Islam itu harus bisa masuk ke dalam konsep peperangan yang objektif dan ilmiah kan gitu. Jadi yang dituju adalah bersifat perdamaian yang inisiatifnya adalah untuk akhlak dan peradaban gitu. Ustadz Engkos juga mengabstraksikan bahwa Islam datang membawa perubahan tentang perang ini gitu. Jadi tujuannya bukan motif duniawi dan keserakahan, tetapi menegakkan kalimat Allah di dunia, di muka bumi ini sehingga tegak keadilan untuk semua pihak yang tertindas selama ini gitu. Jadi karena beliau ini Said Nursi ini menyaksikan peperangan berarti ya 2 kali yang besar ya, Perang Dunia 1 dan 2. Jadi pemikiran tentang peperangan sudah semestinya melekat pada pemikirannya untuk dia koreksi yang berbekal dari agama Islam. Itu diantara mungkin highlights. Terima kasih Ustadz Engkos. Kalau Ustadz sudah ada, ini kita mulai. Gimana Kang Zia? Sudah siap Ustadz Engkos? Mungkin ini diterjemahkan secara mungkin dalam jeda-jeda waktu begitu. Mohon maaf kepada Ustadz Hasbi ya yang Nur Semesta itu. Ustadz Hasbisen. Untuk mengkomunikasikan kepada Ustadz Halil Cicek bahwa mungkin ada jeda-jeda untuk ketika ceramah nanti
kalau diterjemahkan oleh Ustadz Engkos. Baik, saya sudah sampaikan itu. Jadi Oh iya, terima dia kasih. bicara 2 menit, 3 menit baru diterjemahkan. Oh, baiklah kalau begitu. Nah, Ustadz Engkos sudah siap? Nanti saya persilahkan kepada Ustadz Halil Cicek untuk ceramahnya. Udah siap. Ada? Udah siap. Nah, yumkin huna Ustadz Halil Cicek ada mukhatab atau al-kalam ilaik. Ustadz, silakan. Ustadz Hasbi, silakan kalau ini. Baik, buyurun Halil Hocam. Nah. Tolong mic-nya dibuka. Oh, di mute. Hocam sesiniz gelmiyor. Mute yapın hocam, mute. Ekrana bir şey gelecek, onu açın hocam. Masih mute. Ha, Sudah. açıldı hocam. Tamam açıldı hocam. Maujud. Ha, بسم buyurun الله hocam. Tafadhol, Ustaz. تمام. Tafadhol. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله حمد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فأيها الأساتذة الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. أنزل الله عليكم بره وامتنانه وأفاض عليكم أنواره وإحسانه. نعم. Ya, nah. Ustaz Engkos, silakan. Setelah melakukan iftitah, beliau memberikan ucapan selamat datang kepada para dosen yang terhormat, dosen yang mulia, dan beliau berdoa semoga Allah memberikan kekuatan, keselamatan kepada kita semua. Nah. تفضل. نعم، نقدم لجميع الأساتذة الحضور من هذه البلاد النائية كامل الشكر والتقدير والاحترام. Kami mengucapkan terima kasih yang dalam kepada para cendekiawan di Indonesia yang tercinta ini dengan pertemuan internasional webinar. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادكم وبلاد سائر المسلمين من كل النكبات والمصائب والفتن والمحن. Semoga iringan doa, semoga Allah menyelamatkan negeri ini dan juga negeri Islam lainnya dari segala musibah dan segala malapetaka dengan perlindungannya yang sangat-sangat agung. نعم. فقبل الإبانة عن موقف الأستاذ سعيد النورسي تجاه المحاربة والمخاصمة والتزامه الشديد بمبدأ السلم والمسالمة، لا بد لنا من إلمامة ولو قصيرة بأسباب وقوع حرب بين الناس والإشارة إلى أسباب الحروب الإسلامية بدون إفراط وتفريط. Sebelum berbicara tentang sikap Ustadz Said Nursi terkait perang, permusuhan, serta prinsip beliau yang sangat yang kuat terhadap prinsip perdamaian, maka walaupun secara sekilas kita akan mencoba membahas terkait mengapa perang terjadi sama manusia, juga perang Islam juga terjadi dengan penjelasan yang tidak terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan. نعم، إن من المعلوم بداهة لدى حضراتكم أن السلم والحرب حدثان متعاقبان في العالم تعاقب الملوين وتعاور غيرهما من الضدين. Kita ketahui bahwa perdamaian maupun peperangan adalah dua peristiwa yang terjadi
saling bergantian satu sama lainnya di dunia ini. Terkadang dua peristiwa ini selalu jadi dialektika kehidupan. Satu hari kita berdamai, tapi hari lain kita berperang. Satu hari kita bahagia, tapi satu hari lain kita ada kesengsaraan. فيوما سلم ويوما حرب ويوما سعد ويوما شقاء ويوما عدل ويوما ظلم ويوما غنى ويوما فقر وهلم جرة. Ya, sehari kita berdamai, satu hari kita berdamai, tapi hari lain kita berperang. Satu hari kita bahagia, di hari lain kita sengsara. Satu hari ada keadilan tegak, tapi satu hari kezaliman juga terjadi. Satu hari kita ada kemakmuran, di hari lain ada kefakiran, dan lain sebagainya. مع العلم أن نار الحرب إنما يضربها غالبا الأشرار والفجار ويسعر نيرانها أكلة لحوم العباد والنهمون إلى مص خيرات البلاد. Kita tahu bahwa api peperangan itu mata dinyalakan oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak berakhlak, sehingga api peperangan ini menghancur luluhkan potensi-potensi para hamba manusia dan juga mencabut segala potensi kebaikan di negeri manusia. وتجاه ذلك يحاول الأخيار والأبرار بما أوتوا من قوة وقدرة إطفاء نار الحرب وضمادة جراحها. Terkait di hadapan semua itu, maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang budiman, ya, dengan segala kekuatan, segala kemampuan, itu berusaha memadamkan api peperangan, serta memadamkan seluruh akar-akar peperangan tersebut. ويكافح الصلحاء والأتقياء دائما لتحقيق السلم والصلح على الصعيد العالمي وفي جميع المستويات الإنسانية ولا غرابة في ذلك ولا عجب إذ الدن يترشح بما فيه. Orang-orang saleh, orang-orang yang lurus moralitasnya telah berjuang keras untuk mewujudkan perdamaian di level global dunia dan juga pada semua level kemanusiaan. Dan itu tentu saja bukan sesuatu yang dianggap aneh. فالحرب صنع الفجار والظالمين غالبا والسلم والصلح دأب الأتقياء والصالحين دائما. Perang itu kerjaan para penjahat atau para pelaku kezaliman, para diktator. Sedangkan perdamaian adalah inisiatif orang-orang yang lurus, orang-orang yang berperadaban. والفجار إنما يشعلون نار الحرب لمدهم أعينهم إلى أموال الغير وحرصهم على استغلال خيرات أراضي غيرهم واستعمار بلادهم. Para pelaku jahat berusaha mengintai harta-harta milik orang lain, lalu berusaha pula merampas semua potensi dunia global saat ini dan melakukan penjajahan atasnya. إن من السنة الجارية بين العباد أن معظم حروب العالم قديما وحديثا إنما يبدأها شرار الناس لأكل أموال الغير بالباطل ويضرمون نيرانها للحرص على نهب البلاد وانتهاك أعراض العباد. Sudah menjadi kenyataan bahwa
kebanyakan perang dunia, baik yang lampau maupun perang modern, itu dimulai oleh orang-orang yang jahat guna mencaplok properti atau kepemilikan orang lain dengan cara perang. Lalu berusaha menyalakan api peperangan agar bisa merampas negeri lain dan juga merusak kehormatan para penduduknya. وهكذا معظم حروب العالم في عمره الطويل إنما صنعت ولا تزال إنما صنعت للشر وحب الاستعلاء والاستغلال والاستعمار والتدمير والتخريب إلا بعضا قليلا من تلك الحروب التي وقعت بإرشاد من الوحي لإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان كما قال تعالى. Demikian pula kebanyakan perang dunia dalam panjang sejarahnya itu semata diciptakan dan selalu diciptakan guna menciptakan kejahatan, lalu ada kesenangan untuk menjajah, mengeksploitasi, melakukan imperialisme, perusakan. Hanya ada beberapa perang, beberapa perang yang terjadi dengan bimbingan wahyu guna menyelamatkan orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan anak-anak. Bagaimana firman Allah? قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا. Firman Allah dalam An-Nisa ayat 75, mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Padahal orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan maupun anak-anak, mereka yang selalu berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang diisi oleh penduduknya yang zalim, dan jadikanlah bagi kami seorang penolong, dan berikanlah kepada kami kemenangan. فالحروب التي تقع بمعايير الوحي وموازين الشرع حروب معصومة من الغايات الدنيئة التافهة الساقطة. Perang yang terjadi berbasis standar wahyu, juga pertimbangan agama, itu adalah perang yang terjaga dari tujuan-tujuan hina, rendah maupun bodoh. بل إنما تقع الحروب الإسلامية لغايات إنسانية سامية وبأغراض شريفة رفيعة، وهي باختصار إعلاء كلمة الحق والعدل والرحمة والفضيلة وإنقاذ المستضعفين من النساء والولدان والشيوخ. Maka perang yang terjadi, perang-perang dalam Islam itu terjadi karena tujuan-tujuan kemanusiaan yang tinggi dan tujuan-tujuan mulia yang high level, yaitu menegakkan kalimat kebenaran, juga keadilan, kasih sayang dan keutamaan, serta tentu saja menyelamatkan orang-orang yang teraniaya dari kalangan wanita, anak-anak maupun orang tua. فما أطهر الحرب الإسلامية وما أبرها من حرب إنما تقع إحقاقا للحق ورفعا للباطل. Perang Islam dalam Islam dengan segala fenomena dan fenomena kebaikannya itu adalah hanya semata menegakkan kebenaran serta menyingkirkan kebatilan. إضافة
إلى أن هناك نصوصا قرآنية أخرى تعلن أن ليست غاية الحرب في الإسلام سلب الأموال وقهر النفوس وتدمير البلاد. Ditambah lagi terdapat beberapa teks Quran lainnya yang mengatakan bahwa bukanlah tujuan perang dalam Islam itu merampas harta, menghinakan jiwa-jiwa serta merusak negeri. وتبين تلك النصوص أن ليس المقصد من الحرب في الإسلام الاستعمار والاستغلال أبدا. Dan jelas sekali bahwa bukan maksud perang dalam Islam adalah imperialisme maupun eksploitasi. بل ذلك شأن الحروب الباغية الطاغية التي ترتكب في سبيل الطواغيت والجبابرة. Dan tentu saja itu berbeda dengan perang-perang dari kaum despotik yang هؤلاء الحروب التي يرتكبها الناس غايتها الاستعلاء والاستكبار والتدمير والتخريب في الأرض. Perang-perang negatif itu tujuannya adalah untuk menguasai kesombongan, perusakan maupun imperialisme di dunia. أما الحروب التي يخوضها المسلمون فلها غايات إنسانية رفيعة جدا وهو Sedangkan perang yang dilakukan kelompok muslim itu memiliki tujuan kemanusiaan yang sangat tinggi, yaitu وهو بث الفضيلة والعدل والحق والرحمة والرأفة بين ربوع العالم وبين جميع بني آدم الذين قبلوا كلمة الإسلام وحكمه أيا ما كانوا. yaitu menebarkan keutamaan, keadilan, kebenaran, kasih sayang satu sama lainnya di seluruh penjuru dunia dan juga di antara seluruh penduduk manusia yang menerima kebenaran Islam dengan segala hukumnya dimanapun mereka berada. فإن شئت فتدبر هذا النص الجليل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Jika Anda mau bisa camkan ayat berikut ini, orang-orang beriman mereka berperang di jalan Allah, sementara orang berkafir mereka berjuang di jalan Tagut. Maka perangilah para pendukung setan. Sesungguhnya hidayah tipu itu adalah lemah. فإن القتال في سبيل الله يعني القتال في سبيل تحقيق جميع ما يرضاه الله من تثبيت العقيدة الحقة وترسيخ الفضائل وإحقاق الحقوق وتقرير المبادئ الإنسانية الرفيعة من العدل والرحمة والمساواة ورفع ما يتنافى مع الكرامة الإنسانية من الظلم والجور والغش والكذب والتسلط على رقاب العباد. Perang di jalan Allah artinya perang dalam rangka mewujudkan segala sesuatu yang diridhoi Allah, yaitu tegaknya akidah yang lurus, tertancapnya berbagai kemuliaan, tertundukkannya segala hak, disetujuinya prinsip-prinsip kemanusiaan yang tinggi, yaitu keadilan, kasih sayang, dan persamaan. Dan juga menolak segala yang mengotori kemuliaan manusia, seperti kezaliman, penipuan,
lalu dusta, dan menjajah orang lain. فإذا انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة ومقولات العلماء المسلمين حول الحرب وشروطها وأحكامها وآدابها يتيسر لنا أن نعلن على رؤوس الأشهاد وأن نصرح بكل يسر وسهولة أن الحرب التي شرعها الإسلام لا تشبه أي حرب بشرية أخرى. Berpijak kepada teks-teks Al-Quran maupun hadis serta fatwa ulama kaum muslimin seputar perang dan segala syarat maupun hukum dan etika-etika perang itu, maka bisa kita deklarasikan kepada semua orang dengan lantang kita katakan bahwa perang yang disyariatkan Islam itu sama sekali tidak sama dengan perang yang dilakukan oleh bangsa lain di dunia ini. Karena baik. Fadhal, Samir. Ustaz. Samir. بل الحرب الإسلامية حرب الفضيلة والعدالة وحرب حماية الكرامة الإنسانية ليست إلا. Akan tetapi perang di dalam Islam adalah perang dalam rangka mewujudkan keutamaan, keadilan, menjaga kehormatan manusia. Tidak lebih dari itu. Abang? إذ الإسلام على حد تعبير الأستاذ النورسي حامي الفقراء وملجأ المساكين. Inilah Islam yang telah dijelaskan oleh Ustadz Nursi sebagai pelindung kaum-kaum fakir dan tempat bersandar orang-orang yang miskin. فلا يتصور ولا يمكن عقلا ونقلا أن تقع الحروب الإسلامية بغرض متاع الدنيا من الاستعلاء والاستعمار والاستكبار. Tidaklah logis, tidaklah mungkin, baik secara logika maupun wahyu, bahwa perang dalam Islam terjadi karena tujuan-tujuan dunia seperti penjajahan maupun kesombongan dan kezaliman. وهناك شيء آخر وهو أن الحرب الإسلامية التي شرعها الإسلام باسم الجهاد بالرغم من أنها حرب شرعت لتحقيق الكرامة والفضيلة لكنها في نظر الإسلام ليست الأمر الأصلية. Juga ada fakta lain bahwa perang dalam Islam, perang yang dibolehkan dalam Islam dengan nama jihad, walaupun jihad itu adalah perang yang dibolehkan guna menegakkan kemuliaan, tetapi dalam pandangan Islam, perang itu bukanlah perkara yang pokok. بل هي أمر فرعي وفي الدرجة الأخيرة حيث قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Tetapi perang atau jihad itu adalah perkara cabang saja dan menjadi level langkah terakhir dalam percaturan manusia. Bagaimana firman Allah, wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian. نعم إن علماء الأمة الإسلامية انطلاقا من ذلك الكيان الإسلامي الإنساني الرفيع
وبالرغم من أن الحرب الإسلامية حرب الفضيلة وحماية الكرامة الإنسانية لم يجعلوا الحرب في الحركة الجهادية هي الخيار الوحيد الأول للحفاظ على القوة الإسلامية. Ya, walau para ulama berpijak dari dasar-dasar Islam, tentu membolehkan adanya perang, karena untuk perang mewujudkan kemuliaan, menjaga hormat manusia. Namun mereka, para ulama, tidaklah menetapkan perang dalam aktivitas jihad sebagai satu-satunya solusi yang paling terkemuka. بل قدموا الخيارات التي ترفض الحرب وتؤيد السلم وجعلوا الحرب الخيار الأخير للدولة الإسلامية. Akan tetapi para ulama menyodorkan berbagai opsi yang menolak peperangan, mendukung perdamaian, dan hanya menjadikan perang itu sebagai alternatif terakhir bagi negara Islam. إن في تقويم عامة الأمة للأمور وفي نظرتها المعيارية للأحداث شأنا كبيرا للعلماء وقولا ثقيلا لهم. Maka dalam evaluasi kalangan awam ya terhadap berbagai perkara maupun kejadian, maka disinilah peran dan komentar ulama memiliki memiliki peran yang sangat signifikan. نعم أيها الأساتذة الفضلاء، معلوم لكم أن لكل عصر علماء ساهرين على شؤون الأمة ومصالحها. Kita tahu bahwa setiap zaman lahir para ulama yang mereka berjuang memikirkan problematika umat dan kepentingannya. ولا شك أن أهم ما يبتغيه هؤلاء العلماء الأجلاء هو حماية الأمة من الوقوع في مستنقعات الكفر والسقوط في مهاوى الضلالة ومهاب رياح الفتن والأهواء الطاغية. Tidak diragukan lagi bahwa agenda yang paling diseriusi oleh para ulama agung adalah menjaga umat dari terjerumus ke lubang kekufuran maupun kesesatan dan terjebak kepada gelombang fitnah maupun hawa nafsu para despotik. عفوا يعني أساتذة الوقت يمكن نعم أستاذ. يكفي أستاذ؟ أنت تكفي؟ Al-maqalah Syekh Taufik mazalah tawilah. نعم Mazalah يعني يمكن tawilah. in 1 minute أستاذ ada. يمكن نعم أن نلخص، يمكن نلخص شوية، أنزل إلى التحت وأحذف هذا القسم حتى لا يداهمنا الوقت. نعم نعم إن من أهم ملامح شخصية المرسي الدعوية أنه كان مهتما بقضايا الأمة وسائرا عليها منذ نعومة أصفاره. Nah, yang menonjol dari karakter Syekh Nursi, karakter dakwah Syekh Nursi, bahwa ia sejak kecilnya, sejak belianya sangat peduli dengan urusan umatnya. وكانت مشاكل الأمة تقض مضجع النرسي إلى أقصى الحدود. Dan seluruh problematika umat itu ia beresi sampai ke batas yang paling jauh. وكان له في حلول تلك القضايا نظرات خاصة وآراء تفرد هو بها من بين أبناء جلدته.
dan beliau memiliki berbagai solusi ya dari seluruh problematika di atas dengan pandangan yang khusus dan opini-opini yang menarik. إن الأستاذ النرسي أمضى الغالبية العظمى من حياته المباركة في مغامرات محنية ومضائق نفسية خاضها من أجل دعوته. Sisa-sisa hidup, masa hidup Syekh Nursi itu banyak diisi dengan berbagai ujian-ujian, berbagai penderitaan-penderitaan psikologis yang ia alami demi seruan dakwah keumatannya ini. فقد قضى شطرا من حياته في الزنازن والسجون والأتون وقاسى كثيرا من الشدائد والمحن وعانى كثيرا من الآلام وأنواع العذاب ولكن بالرغم من ذلك لم ينفصل عن السلمية ولم يتنازل عن مبادئه قيد شعرته. Penggalan hidupnya banyak diisi di jeruji penjara, sehingga beliau akrab dengan berbagai penderitaan dan penyiksaan, baik secara psikologis maupun secara fisik. Namun di atas semua itu beliau tetap tidak mau berpisah dari prinsip kedamaian yang sedikit pun. فمن أهم ميزات الأستاذ النرسي الدعوية أنه جعل دعوته وحركته الإصلاحية حركة سلمية في عرضها ومنهجها وأسلوبها. Satu karakter yang menarik dari dakwah Muhammad Nursi adalah bahwa gerakan reformasinya adalah gerakan damai, baik dalam presentasi, metode maupun gayanya, sehingga beliau tidak pernah mengizinkan adanya ekstremisme dalam bertindak. فلم يسمح للتطرف العملي ولا للتنطع السلوكي أن يدخل في منهجه. Apalagi dalam karakter tertutup itu tidak pernah masuk ke dalam metode pergerakan beliau. ومن أهم سمات منهج النرسي الدعوي السلم والمسالمة وعدم التطرق إلى التطرف. Di antara ciri manhaj dakwah beliau adalah kedamaian dan tidak berpijak kepada ekstremisme. Syekh Khalil, ربما نقف أولا المقالة ما زالت طويلة. أنا رأيت بقي كم 4 صفحات. ربما يكفي ثم نتحاور ربما. كيف؟ ما رأيكم؟ يعني إذا سمحتم أقطع مقطع وأن أنهي. أقطع مقطع أخير من المقال وننهي. Boleh katanya Pak, itu sedikit lagi katanya. Ya boleh. Ya dalam 2 menit. Dakikotain. دقيقتين. نعم. نعم. فالنرسي من أهم ملامح دعوته أنه تبدو على كثير من ملاحظاته الدعوية والإصلاحية السلم والمسالمة. Intinya pandangan damai ini nampak sekali dalam berbagai analisis maupun evaluasi dakwah beliau maupun reformasinya. يعني إن الأستاذ النرسي له اهتمام كبير بحركة إيجابية لا مجال فيها للتطرف والتشدد. Artinya dakwah Syekh Nursi adalah dakwah yang positif,
yang berisikan reformasi tanpa kekerasan sedikit pun. فبالرغم من أنه عانى من أعدائه كثيرا من المحن والشدائد لكن لم ينفصل عن السلمية والمسالمة قيد شعره. خلاص أستاذ قد قرأتها هذا فقرة قد قرأت. وصل سمر. نعم. وصل خلاص قد ترجمتها هذه الفقرة الماضية. فضل وصل. Taufik, masih ada waktu? Oh, cukup. Yakfi. Afwan mulai tidar al-waqt yantahi ya Syekh Khalil. Oke. Ya, terima kasih. Syukron kasiran Ustaz Mehmet Halil Cicek, Guru Besar Ilmu Tafsir Universitas Yildirim Beyazid Ankara. Jadi kalau tafsir itu memang suka ada panjang-panjang memang untuk memanjangkan cerita dari Al-Quran kan pada intinya. Nah yang sekarang mungkin cerita dari pemikiran Said Nursi. Nah kawan kita sekarang Ustaz Hasbi Sen MA dari Nur Semesta Jakarta mungkin boleh bercerita sedikit tentang konteks dari Said Nursi ini. Sehingga siapa beliau dan sebagainya kan saya pun baru sedikit mengenal kan dan tidak ini walaupun saya studinya pemikiran kemarin banyak ke Timur Tengah saya ke Said Kutub gitu kan. Nah sekarang ada khazanah dari Turki ini yaitu Said Nursi. Mungkin Ustadz Hasbi Sen boleh cerita sekaligus menyambungkan dengan Ustadz Halil Cicek tadi. Terima kasih Ustadz, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera kita buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhyiddin MAG, Kapolri Studi Agama-Agama UIN Bandung. Yang saya hormati Bapak Mehmet Halil Cicek, Profesor Doktor, narasumber kita pada malam hari ini. Yang saya hormati para penangkap Dr. Munir, Ibu Gerardete Philips, dan Bapak Muhammad Ziaul Haq. Dan yang host kita Bapak Taufikur Rahman, PhD, dan Siti Nur Hayati, dan penerjemah kita Bapak Dr. Engkos Kosasi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya bisa berkumpul dalam webinar ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Open Integrity Program dan kepada Prodi Studi Agama-Agama PPS UIN Bandung dan Universitas Katolik Parahyangan dalam rangka penyelenggaraan seminar ini, webinar ini dari atas nama Yayasan Nur Semesta dan Istanbul Foundation for Science and Culture. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Semoga bisa dilanjutkan kerjasama lainnya. Mengenai pemikiran Said Nursi tentang perdamaian, dalam forum ini sepertinya banyak juga yang tidak tahu biografinya atau perjuangannya Said Nursi. Saya ceritakan sekilas dan saya hubungkan dengan ide-ide beliau dalam perdamaian. Pertama, Said Nursi lahir di Provinsi Bitlis pada tahun 1877 atau 76 ya. Dari keluarga yang sederhana, Said Nursi menguasai ilmu agama ketika usia 14 atau 15 tahun. Ia belum mempelajari tafsir, hadis, kalam, tasawuf dan sebagainya sehingga dapat ijazah diploma ketika usia 14-15 tahun. Dan dikasih gelar Badi'uz Zaman karena beliau memiliki daya hafal dan intelek yang luar biasa. Sekali baca beliau hafal. Tidak hanya itu, Ustaz Said Nursi juga, Imam Said Nursi juga mempelajari ilmu sains secara otodidak.
sehingga dia menguasai ilmu kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Dengan latar belakang seperti ini, beliau sebenarnya pada waktu itu ingin mendirikan sebuah madrasah, namanya Madrasah Az-Zahra, di mana ilmu agama dan ilmu sains diajarkan secara bersama. Dengan tujuan itu, beliau pernah berangkat ke Istanbul pada waktu itu di masa akhir Turki Utsmani tahun 1907 untuk mencapai cita-citanya mendirikan Madrasah Az-Zahra. Dan pada waktu itu Turki Utsmani bergejolak ya dari segi politiknya, dan terjadi konstitusi kedua pada tahun 1908, dan pada tahun 1909 Sultan Abdul Hamid II digulingkan oleh Ittihad wa Terakki. Di masa-masa itu Ustaz Said Nursi berada di Istanbul ya. Dan pada waktu terjadi pemberontakan itu disebut 31 Maret, Ustaz Said Nursi berusaha menenteramkan para tentara yang memberontak. Nah, itu jadi misi perdamaian Ustaz Said Nursi. Selalu menganjurkan menjaga stabilitas dalam negeri. Sesama satu bangsa dalam negeri tidak boleh angkat senjata. Itu pendapatnya atau fatwanya Imam Badiuzzzaman Said Nursi. Dan ketika terjadi konstitusi kedua itu, Said Nursi mengelilingi juga wilayah-wilayah timur ya untuk menjelaskan apa itu makna konstitusi, makna republik dan sebagainya ya, mengajarkan perdamaian kepada masyarakat ketika itu. Dan setelah itu pernah terjadi Perang Dunia I dan Turki terlibat dalamnya, dan Said Nursi pernah bersama murid-muridnya melawan dengan Rusia. Turki kalah dari Perang Dunia I, dan Said Nursi pernah ditawan di Rusia selama 2,5 tahun dan melarikan diri pada tahun 1918 kembali ke Istanbul. Beliau dikasih medali perang atas jasanya dalam Perang Dunia I. Dan ketika itu kita tahu bersama Turki Utsmani runtuh dan didirikan Republik Turki pada tahun 1923. Ketika Republik Turki didirikan dengan rejim sekuler, ya rejim sekuler mulai banyak kebijakannya yang bertentangan dengan Islam ketika itu. Dan ketika itu Said Nursi beruzlah di kota Wan, dan terjadi sebuah pemberontakan terhadap rejim sekuler itu dari tokoh-tokoh Islam ketika itu. Dan mereka mendatangi Ustaz Said Nursi dan beliau minta dukungan karena Said Nursi memiliki pengaruh yang luar biasa di wilayah timur, dan Said Nursi menolak dukungannya karena bilang kalian itu mau melawan dengan tentara, dengan pemerintah sekarang, ya kan semuanya Muslim, tidak boleh angkat senjata sama Muslim, ya itu pendapat beliau. Dan pemberontakan itu terjadi, meskipun Said Nursi tidak bersalah dalam pemberontakan itu, tapi tetap beliau diasingkan di Turki Barat ketika itu. Mulai dari kota Burdur, selama 25 tahun, beliau diasingkan, dipenjarakan oleh rejim sekuler. Meskipun salahnya, ya berkali-kali diadili dan tidak ada salahnya, dibebaskan lagi, tapi tetap diasingkan selama 25 tahun. Nah, dalam penjara dan pengasingan itu, Ustaz Said Nursi menulis karyanya namanya Risalah An-Nur atau Risalah An-Nur, berisi tentang masalah keimanan, ya akidah, iman, akhlak, tentang ukhuwah, persaudaraan dan sebagainya, banyak tema. Termasuk ada 9 jilid ya. 9 jilid itu ditulis oleh Said Nursi di di pengasingan itu. Dan pada masa itu Said Nursi memiliki banyak murid, tapi beliau itu tidak pernah menggerakkan masa untuk melawan rejim, melawan pemerintah. Menurut beliau itu tidak efektif, ya. Yang perlu dilakukan adalah dakwah. Itu yang dilakukan oleh Said Nursi, bagaimana membina masyarakat, membina orang-orang Islam di Turki sehingga menjadi orang yang taat beragama. Dan hasil perjuangannya itu sebenarnya membuahkan hasil, ya. Sehingga itu perjuangan beliau menjadi inspirasi bagi rakyat Turki ketika itu untuk menjaga identitas keislamannya, ya, melalui karya-karyanya Risalah An-Nur itu. Dan pada tahun 1960 ketika usia 87 tahun Ustaz Said Nursi meninggal, ya. Terkait dengan perdamaian ini yang tadi saya sampaikan, beliau tidak setuju memberontak kepada pemerintah meskipun pemerintah itu zalim atau sekuler.
Terus beliau juga sangat damai dengan lingkungan. Pernah pada masa mudanya itu dia mau buat satu pondok di satu tempat tinggal kecil mungkin untuk belajar ya. Di sana dia melihat ada sarang semut, tidak jadi, dia pindah. Dia bilang daripada usir atau mengganggu semut itu, ya lebih baik saya yang pindah. Jadi bangun pondoknya itu di tempat lain. Pernah di penjara itu bersama murid-muridnya itu ada tali ya, ada tali untuk jemur pakaian. Ada banyak lalat di atas tali itu. Ada muridnya yang mau mengusir lalat itu, Said Nursi tidak setuju. Dia bilang kamu cari tempat jemur pakaian tempat lain aja deh, biarlah lalat di sana. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Barla, di salah satu tempat pengasingan beliau, ada rumah kecil, di depannya ada pohon besar. Murid-muridnya membuat tempat beliau baca buku, berzikir dan sebagainya di atas pohon itu baru saya tahu beberapa tahun yang lalu, dibuat tempat duduk di atas pohon, tidak pakai paku. Ya. Beliau tidak mengizinkan pakai paku atau untuk memaku di pohon itu, tidak boleh ganggu. Jadi pakai tali untuk buat pondoknya di atas pohon itu. Hal-hal yang seperti ini memang beliau itu sangat damai dengan sama manusia, tentu sama juga dengan lingkungan, ya, begitu, luar biasa. Dan dalam karyanya juga beliau 3 menit lagi, Ustaz. Berapa menit? 3. Baik, saya juga selesai kok, tenang aja. Oke. Di dalam buku Al-Lama'at, ya, kalau kita baca bukunya di lembar ke-20, ada sebuah catatan kaki di halaman 290. Ini bukunya ya, buku Al-Lama'at. Bagi yang tidak memiliki bisa beli di Risalah Nur Press ya. Insya Allah dengan harga yang terjangkau. Sekalian promosi Pak, izin ya. Oh boleh. Ya. Baik, saya lanjut ya. Ada hadis sahih yang menyatakan bahwa para penganut agama Nasrani yang hakiki pada akhir zaman nanti akan bersatu dengan Ahlul Quran untuk menghadapi musuh bersama, yaitu ateisme. Karena itu, kaum mukminin pada zaman sekarang ini tidak hanya perlu bersatu di antara sesama mereka, tetapi juga perlu bersatu dengan para agamawan Nasrani yang hakiki untuk melawan orang-orang ateis yang merupakan musuh bersama. Untuk sementara mereka harus meninggalkan perselisihan dan pertikaian yang ada. Jadi menurut beliau musuh utama adalah ateisme. Ya, ateisme itu untuk melawannya itu bila perlu ya bisa juga kerjasama dengan umat Kristiani yang penganut agama Nasrani yang hakiki, kalau bahasanya Said Nursi begitu. Terkait dengan menjaga persatuan umat, itu ada bab khusus di buku Al-Lama'at ini, cahaya ke-20 itu, beliau mengajak umat Islam selalu menjaga kebersamaannya. Salah satu yang beliau sampaikan adalah yang tadi Profesor Khalil menyinggung tadi, bertindak secara positif yang membangun, yaitu bertindak berdasarkan manhaj masing-masing tanpa berpikir untuk memusuhi dan meremehkan orang lain. Ya, dalam tubuh Islam kita tahu ada berbagai aliran, berbagai ormas Islam dan sebagainya. Ya, kita memiliki manhaj atau jalan dakwah, silakan jalankan, tapi jangan sampai memusuhi manhaj atau jalan dakwah orang lain, gitu ya. Terus beliau juga menyampaikan bahwa ketika kita bersatu, ya, pertolongan Allah itu datang. Tapi kalau tercerai-berai, ya, pertolongan Allah itu tidak menyertai kita. Gitu. Dan beliau juga menyampaikan bahwa cara bersatu dengan Al-Haq untuk menghadapi kaum sesat dan batil yang menyerang Al-Haq secara kolektif dalam bentuk kelompok, selanjutnya menyadari bahwa sekuat apapun pertahanan personal pasti akan kalah oleh serangan kolektif dari kaum sesat. Jadi ketika umat Islam mau menghadapi serangan-serangan itu harus bersatu, menjaga kekompakan, menjaga persaudaraan. Karena sekuat apapun seseorang tidak bisa menghadapi serangan dari yang dilakukan secara kolektif. Harus kita menjaga persatuan dan kekompakan.
Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Taufikur Rahman ya. Nanti kalau panjang lagi Bapak marah ya, jadi sampai di sini nanti bisa. Terima kasih Ustadz Hasbi. Terima kasih. Ini mungkin nanti ada sesi lain khususan untuk Ustadz Hasbi, ya kan? Dengan orang lain, insya Allah. Nah, tapi ini masih dalam tahap perkenalan ini untuk di halakoh damai atau integritas terbuka ini ya, terutama bagi kawan-kawan di RSCJ Unpar, Ibu Jera, ya kan? Tapi sebelum Bu Jera, ini ada dari masih sesama umat Islam ini, Pak Dr. Munir, ini beliau adalah dosen pasca sarjana studi agama-agama. Beliau pernah di Kanada juga menulis tentang semacam ini, yaitu tasawuf, ya. Tasawufnya orang Kristen ya, namanya Charles Hudson, betul Prof? Ya, terima kasih sudah masuk. Jadi silakan mungkin ada tadi melihat pertanyaan-pertanyaan, boleh sekalian ditambahkan kalau apa. Perspektif Dr. Munir silakan sekarang selama 10 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyi wa rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadilatul Ustad Ad-Doktor Khalil wa Al-Ustad Asep Muhyiddin wa Ustad Hasbi Sen. Syukran ala hadhil fursah. Qabla kulli syai uridu an ubayyina lakum qalilan ba'dhal النقط الجوهرية من البحث الذي ألقاه الأستاذ الدكتور خليل وبعد ذلك أريد أن أبين مكانة بديع الزمان سعيد نورسي وأولا أن الحرب والسلم perdamaian dan peperangan sesungguhnya adalah dua entitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, seperti juga kebahagiaan dan kesengsaraan dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang bisa kita petik tadi dari Profesor Khalil, bahwa gerakan pembaruan yang dimotori oleh Said Nursi ini adalah gerakan positif, harokah ijabiyah, yang tidak menghalalkan ekstremisme, baik dalam manhaj maupun prinsip. Nah, perkenalan saya dengan Said Nursi ini ketika saya membaca salah satu buku yang ditulis oleh Syarif Mardin. Judulnya Religion and Social Change in Turkey, The Case of Badi'uz Zaman Said Nursi. This book was very interesting, how Nursi movement can change society from his doctrines or a political interpretation of Islam by Said Nursi influence his society. Akan tetapi buku yang lebih menarik itu sebenarnya ketika saya mau menulis disertasi tentang the problem of evil in Islamic philosophy atau mushkilatus syarr fil falsafah al-islamiyah. Dan ketika itu saya mencoba mencari salah satu karya tentang problem-problem teodisi, kejahatan dan teodisi itu. Salah satunya adalah tentang Said Nursi yang ditulis oleh beberapa penulis. Buku itu diedit oleh Ibrahim Abu Rabi. Nah, tentu saja sangat relevan dengan kajian saya sehingga attract me very much. Nah, pada kesempatan ini saya tidak berbicara tentang problem of evil and theodicy, tetapi akan
melihat bagaimana Nursi ini pemikiran tentang kedamaiannya secara singkat dan gerakannya. Ya, yang menjadi catatan saya pertama, seperti dikemukakan oleh moderator tadi, Said Nursi ini di Indonesia agak terlambat dikenal dibanding tokoh-tokoh pembaruan Islam lain yang sezaman misalnya. Ada Al-Afghani, Abduh, Rashid Ridho, dan lain sebagainya dari Mesir.